Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di sini kita harus mengetahui bahwa kesaksian lebih penting dari pewartaan. Kenapa? Karena pewartaan kita hanya berbicara apa yang kita tahu. Kita lebih banyak bercakap. Tetapi melalui kesaksian, kita bukan sahaja bercakap, tetapi kita lebih mengimani apa yang kita katakan itu. Kita bercakap bukan apa yang kita tahu, tetapi pengalaman kita dengan orang yang kita coba untuk bersaksi. Contohnya, pengalaman pribadi kita dengan Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Dan apabila kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, maka barulah kita bersaksi demi Yesus. Karena kesaksian lebih tertumpu daripada tindakan kita, bukan hanya percakapan kita saja. Oleh itu, di dalam pembacaan Injil pada hari ini, saudara dan saudari, Yesus menuntut kerelaan dari kita untuk bersaksi dengan Dia. Bukan itu sahaja, Dia menurunkan roh kebenaran, roh pembimbing kepada kita dan membantu kita di dalam melakukan kesaksian demi namanya. Dan Dia mengatakan, "Jika penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga bersaksi." Apakah maksudnya di sini? Maksudnya di sini, apa yang kita lakukan dalam tugas kita, dan apabila kita menghadapi kesulitan dan tentangan dalam tugasan kita, Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan berkarya untuk menguatkan kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan ataupun meneruskan kesaksian kita demi nama Yesus. Jadi ada 4 perkara atau pengajaran yang kita dapat belajar melalui Injil hari ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah penggerak utama karya pewartaan dan pelayanan kita. Kita harus ingat bahwa Roh Kuduslah yang memberi kita inspirasi untuk melakukan pelayanan kita, yang menggerak diri kita, hati kita untuk terus berkarya demi nama Yesus. Yang kedua, biarlah kita melakukan pekerjaan apa yang dapat kita lakukan. Sekiranya kita mengalami kesulitan, serahkanlah kerja itu ataupun pelayanan itu melalui doa kita kepada Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya, agar kuasa Roh Kudus itu dapat bekerja, dapat menggerakkan kita untuk mencari jalan penyelesaian, untuk melakukan pelayanan-pelayanan di masa-masa apabila kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Dan yang ketiga,
biarlah kita berbicara setiap hari dengan Tuhan melalui doa-doa kita, agar kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan melalui pengalaman yang kita ada itu, kita dapat bersaksi, kita dapat mewartakan kabar gembiranya kepada semua orang. Dan yang keempat, kita harus mengimani Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mengenali Dia belum cukup, saudara dan saudari, tetapi kita harus mengimani, kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, agar apabila kita dapat pengalaman pribadi dengan Dia, saya percaya kehidupan kita akan lebih tertumpu kepada ajaran-ajarannya. Jadi saudara dan saudari, marilah kita memberikan kehidupan kita pada saat ini, agar Tuhan dapat menggunakan diri kita untuk menjadi agen penyelamatannya kepada semua orang. Terutama sekali pada musim pandemik ini, di mana ramai orang begitu risau akan kehidupan mereka. Ramai orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat mencari nafkah mereka. Oleh itu, biarlah kita menjadi cahaya Kristus, lilin Kristus, untuk menghibur mereka, untuk membantu mereka. Karena ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.